Perkenalkan, nama saya Ardion, NIM 1810-1233-128. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Rahmadina, NIM 1810-123-220031. Perkenalkan, nama saya Masita Lestiarini dengan NIM 1810-123-20019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadini dengan NIM 1810-123-0038. Perkenalkan, nama saya Rabia Saudia, NIM 1810-1232-128. Perkenalkan, nama saya Sita Yulandari, NIM 1810-123-22-0020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatin, NIM 1810-1233-22-0029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 1810-1233-235. Tujuan utama dari tes mata belajar yang distandarisasikan yang bersifat umum, yaitu penilaian terhadap pengaruh pengajaran atau pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Nah, tes ini didasarkan atas tujuan pendidikan yang bersifat umum. Yang kedua ialah tes semacam ini dikonstruksikan dengan keahlian oleh ahli-ahli dalam bidang konstruksi tes. Yang ketiga, sampel-sampel yang dicoba kan harus bersifat representatif, yaitu maksudnya dapat sebagai acuan untuk penelitian. Nah, yang diambil dari suatu populasi anak normal pada sekolah-sekolah umum. Yang terakhir itu 4, petunjuk untuk administrasi dan penilaian yang distandarisasikan. Nah, itu sebagai petunjuk untuk administrasi penilaian. Perbandingan antara tes hasil belajar dengan tes kompetensi. Nah, pertama itu ada tes hasil belajar yang distandarisasikan oleh tes psikologi yang paling maju perkembangannya. Selain itu, tes hasil belajar distandarisasikan pula tes hasil belajar buatan guru. Nah, yang itu ada hasil tes belajar yang distandarisasikan. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai tes hasil belajar yang bersifat umum dan khusus. Nah, saya Nia Ramadini akan menjelaskan tentang tes hasil belajar yang distandarisasikan. Jadi setelah distandarisasikan akan menjadi 2 sifat, yaitu bersifat khusus dan juga bersifat umum. Dapat kita lihat sebagai berikut. Tujuan utama dari tes hasil belajar yang sudah distandarisasikan yang bersifat umum yaitu penilaian terhadap suatu pengajaran atau pendidikan ataupun kursus tertentu. Tes ini dapat distandarisasikan atas tujuan pendidikan yang bersifat secara umum. Dan yang kedua, tes semacam ini dikonstruksikan oleh para ahli di bidangnya. Dan yang ketiga adalah sampel-sampel yang dicobakan harus bersifat representatif yang diambil dari suatu populasi anak normal pada sekolah-sekolah umum. Dan yang keempat, petunjuk administrasi dan penilaiannya itu sudah distandarisasikan. Kemudian selain dibedakan dari hal tersebut, kita juga harus melihat tes hasil belajar bersifat khusus dan umum ini akan memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, yang pertama, tes hasil belajar yang bersifat khusus itu mengukur efek pengalaman yang secara relatif dicakup oleh suatu unit pengalaman yang distandarisasikan, yaitu rencana pembelajaran, misalnya seperti khusus bahasa tertentu. Jadi dia itu belajar atau memahami tidak dengan suatu bahasa ini dalam suatu kursus atau tempat les. Kemudian lanjut, yang kedua adalah tes hasil belajar yang bersifat khusus ini adalah tes yang mencakup pada bidang-bidang khusus, terutama tes membaca, tes matematika, dan tes dengan tujuan pendidikan yang lebih luas, terutama digunakan untuk bantuan terhadap anak yang memiliki kesulitan belajar. Fungsi tes hasil kesulitan belajar ini boleh dikatakan ditekankan pada kemampuan khusus yang diperlukan untuk mengikuti semua rencana dari pembelajaran. Nah, tes-tes bersifat khusus menurut Anastasia 1968 dalam Raharjo dan Edris tahun 2019 ada 3 macam, yaitu tes kesiapan membaca, tes survei, dan juga tes diagnostik. Mari kita bahas secara detail. Jadi, tes kesiapan membaca di sini adalah tes yang pada hakikatnya dapat dikatakan tes yang menguji kemampuan fungsi, dilaksanakan dengan tes inteligensi umum
tekanan terutama pada pengukuran kemampuan yang paling diperlukan untuk permulaan belajar membaca. Kemudian fungsi-fungsi yang dapat diukur itu diskriminatif, visual dan audit, kemudian kontrol motorik dan pemahaman verbal, juga pembendaharaan kata dan pengetahuan umum. Dan yang ketiga, tes survei. Fungsi tes ini yaitu menyelidiki sampai mana sih kelancaran membaca yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesukaran membaca dan berdasarkan tujuan apa bahan tersebut dibaca. Tes ini menghasilkan nilai tentang hal yang ingin dicapai tadi. Kemudian ada tes diagnostik. Fungsi ini adalah menganalisis, misalnya tadi menganalisis kemampuan membaca, maka tes ini terdiri dari tes kelompok dan juga tes individual yang terdiri dari daftar-daftar kesalahan yang khas dan sering terjadi. Ya, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada tes hasil belajar buatan guru. Fungsi hasil tes belajar untuk seleksi, di mana tes seleksi ini biasanya digunakan untuk ketika pendaftaran suatu sekolah melebihi batas kuota yang diperlukan. Misalnya yang peserta didik yang diperlukan adalah 50 peserta, yang mendaftar adalah 80 peserta didik, otomatis sekolah harus membuat seleksi untuk masuk di sekolah tersebut. Yang kedua, untuk ditempatkan sesuai dengan kelompok yang sama kemampuannya. Nah, biasanya tes ini digunakan ketika kita ingin masuk di SMA yang mana sesuai kemampuan kita, ada yang suka di sains atau di sosial. Nah, jadi ketika tes itu digunakan untuk menentukan di minatnya di IPA atau di IPS. Yang ketiga, untuk mengecek standar suatu kelakuan minimum yang dicapai. Nah, biasanya tes ini digunakan ketika suatu siswa ada memiliki bakat di nari. Nah, siswa tersebut dituntut untuk memperdalam kemampuan tersebut. Yang keempat, penetapan kenaikan kelas, karena tes ini bersifat objektif dan uniform bila dikonstruksikan secara baik. Nah, tes ini biasanya digunakan ketika ingin naik kelas. Biasanya tesnya seperti ujian tengah semester, yang dimana tes yang digunakan dari hasil belajar yang sudah dipelajari. Yang kelima, untuk keperluan remedial teaching, di mana tes ini digunakan ketika hasil belajar kita belum mencapai maksimal KKM dan dilakukan pengulangan pembelajaran. Yang keenam, untuk penyuluhan bimbingan dan konseling, terutama untuk bimbingan belajar. Nah, tes ini biasanya digunakan ketika ingin melihat evaluasi dari belajar siswa atau ingin untuk bimbingan belajar siswa. Itu dulu dari penjelasan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tes inteligensi. Tes inteligensi adalah perubutan dari suatu daya dalam diri manusia yang mempengaruhi kemampuan seseorang di berbagai bidang. Terdiri dari 5 bidang. Pertama, Verona 1973 dalam Nur Aini 2012 ada 3 asli mengenai inteligensi. Pertama, kapasitas inteligensi anak merupakan bawaan dari orang tuanya. Kedua, istilah inteligensi mengacu pada pandai, cepat dalam bertindak, bagus dalam penalaran dan pemahaman, serta efisien dalam aktivitas mental. Ketiga, dari inteligensi adalah umur mental atau IQ atau skor dari suatu tes inteligensi. Yang kedua, bentuk tes inteligensi antara lain adalah: pertama, tes inteligensi untuk anak-anak meliputi tes Binet, WISC, WPPSI, CPM, CFIT, skala 1 dan 2, dan TIKI dasar. Yang kedua, tes inteligensi untuk remaja atau sampai dewasa meliputi TIKI menengah, TIKI tinggi, WAIS, SPM, APM, CFIT, dan skala 3. Yang ketiga, materi tentang Wechsler adalah sebagai berikut. Pertama, WPPSI, verbal meliputi informasi, pembendaharaan kata, hitungan, persamaan, pengertian, rentang kata. Selanjutnya, performal meliputi rumah hewan, melengkapi gambar, puzzle, desain geometris, rancangan balok, rumah hewan ulang. Yang kedua, tes WISC, verbal meliputi informasi, pengertian, hitungan, persamaan, perbendaharaan kata, rentangan kata. Selanjutnya, performance-nya
meliputi melengkapi gambar, mengatur gambar, rancangan balok, merakit objek, simbolik, puzzle. Yang ketiga, tes WAIS, informasi pengertian, verbalnya meliputi. Yang ketiga, tes WAIS verbal meliputi informasi, pengertian, hitungan, persamaan bentangan, angka, pembendaharaan data, performansnya meliputi simbol angka, melengkapi gambar, rancangan balok, mengatur gambar, merakit objek. Selanjutnya, tes inteligensi kolektif Indonesia atau TIKI terdiri dari 3 kelompok menurut Nuraini 2012, yaitu pertama TIKI dasar untuk sekolah dasar sampai SMP kelas 2. Yang kedua, TIKI menengah untuk siswa SMP kelas 3 dan SMA. Yang ketiga, TIKI tinggi untuk mahasiswa dan orang dewasa. Yang terakhir ada catur terdiri dari 3 bentuk menurut Nuraini 2012, yaitu 1. Skala 1 untuk anak usia 4 sampai 8 tahun, 2. Skala 2 untuk anak usia 8 sampai 13 tahun atau dewasa rata-rata. Yang ketiga, skala 3 untuk murid LTA ke atas atau dewasa superior. Beberapa alat tes presidensi yang sering digunakan oleh pakar psikologi ialah yang pertama, Stanford Binet Physical. Nah, ini berupa sebuah kotak berisi bermacam-macam benda mainan yang tertentu yang akan disajikan pada anak-anak, yaitu 2 buah buku kecil yang memuat cetakan kartu, sebuah buku catatan untuk mencatat jawaban dan skornya, dan terakhir sebuah petunjuk pelaksanaan pemberian tes. Nah, tes ini berskala dikelompokkan menurut berbagai level usia, mulai dari usia 2 tahun sampai usia dewasa. Nah, dalam masing-masing tes ini, setiap level usia berisi soal-soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda. Skala Stanford Binet ini dikenakan secara individual dan soal-soalnya diberikan secara lisan oleh pemberi tes. Skala ini tidak cocok untuk orang dewasa karena level tersebut merupakan level intelektual dan dimaksudkan hanya sebagai batas-batas usia mental yang mungkin dicapai oleh anak-anak. Kedua, ada Lewis-Black Intelligence Score Perception. Nah, terdiri dari atas 12 subtes dan 2 diantaranya digunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian subtes. Nah, ke-12 subtes tersebut dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu skala verbal dan skala performansi. Subtes rentang angka merupakan subtes pelengkap yang hanya dipergunakan apabila salah satu di antara subtes verbal lainnya karena suatu hal, misalnya kesulitan pemakaian tidak dapat digunakan. Nah, subtes magis dapat digunakan sebagai pengganti subtes tadi atau dapat pula digunakan sebagai pengganti subtes performansi manapun yang tidak dapat dipakai lagi. Dengan demikian, skor subjek tetap didasarkan atas 5 subtes dari skala verbal dan 5 subtes dari skala performansi. Yang ketiga, yaitu ada Lewis Addis Identity Score. Nah, ini merupakan alat pemeriksaan evidensi individu. Baik, merupakan alat tes paling populer karena paling banyak digunakan di dunia saat ini. Tes evidensi ini memiliki subtes yang terkoordinasikan dalam bentuk skala pengukuran dan keterampilan verbal dan lima subtesnya membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindak. Keempat, yaitu di standar progresif metrik atau SPM. Nah, SPM ini merupakan salah satu contoh bentuk skala evidensi yang dapat diberikan oleh secara individual maupun secara kelompok. Skala ini dirancang oleh J.J. Ravan dan diterbitkan terakhir kali oleh H.K. Lewis dan C.O.L. Tobin di London pada tahun 1960. SPM ini merupakan semacam keterangan verbal, artinya materi soal-soalnya diberikan tidak dalam bentuk tulisan atau bacaan, melainkan dalam bentuk gambar-gambar. Nah, sehingga yang bukan huruf dapat diberikan dengan tes ini. Diciptakan pertama kali di tahun 1906 dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1908. SPM ini telah mengalami berbagai revisi sampai revisi terakhir yang dijumpai oleh Indonesia yaitu pada tahun 1960. SPM ini terdiri dari atas 60 buah soal yaitu terbagi lagi dalam 5 perangkat atau set, yaitu set A, B, C, dan E. Nah, masing-masing set terdiri dari atas 2 butir soal. Jadi satu set itu terdiri dari 12 butir soal. Nah, ada pun aspek-aspek yang letak dalam tes SPM ini yaitu kemampuan penalaran ulang, dengan bentuk, terintegrasi, mencari dan memahami sistem hubungan antara bagian-bagian dan kemampuan ketepatan. Ini digunakan untuk mengungkapkan kemampuan intelektual individu yang berusia 14 sampai 40 tahun. SPM ini tidak memberikan suatu angka atau IQ, akan tetapi menyatakan hasilnya dalam tingkat atau level intelektualitas dalam beberapa kategori. Menurut misalnya, skor dan usia subjek yaitu ada
dalam KBBI ini yaitu bersifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum, sifat valid, kesahihan, menentukan, informasi tingkat kebenaran, kekuatan, atau keabsahan suatu fakta atau informasi. Menurut Azwar tahun 1986, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, menurut Cooper dan Schindler dalam Zulganek tahun 2006, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Sedangkan menurut Sugiharto dan Sitinjak tahun 2006, validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang harus diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Sedangkan dalam Suwartono tahun 2017, validitas dan reliabilitas adalah dua karakteristik penting dalam sebuah tes psikologis. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menguji validitas dalam sebuah alat ukur adalah dengan membandingkannya dengan tes lain yang mengukur konsep yang sama. Instrumen merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur objek ukur dan mengumpulkan data dari satu variabel. Suatu instrumen dapat dikatakan baik apabila valid dan reliable. Validitas terdiri atas validitas isi, konstruk, dan empiris. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat. Sedangkan sebaliknya, jika instrumen tersebut menghasilkan data yang tidak valid, maka validitas tersebut dikatakan rendah. Uji validitas dalam tes integrasi. Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor, yaitu satu faktor dan satu faktor yang lain memiliki kesamaan. Sedangkan validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor totalnya. Perhitungan dilakukan dalam cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pengertian reliabilitas, tes inteligensi, dan penggunaannya. Jadi, menurut Allen, suatu tes dikatakan konsisten atau reliable jika skor observasi nilai awal berhubungan dengan skor yang benar. Sedangkan, menurut Mitchell, reliabilitas adalah sejauh mana hasil ujian siswa itu tetap atau konsisten dari prosedur penilaian. Dan, menurut Ribel, reliabilitas adalah syarat-syarat yang digunakan untuk menggambarkan salah satu sifat yang paling tinggi. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa tes reliabilitas itu untuk mengetahui atau untuk mengukur suatu nilai itu apakah sudah konsisten atau belum. Hasil penjelasan dari teman saya tadi, jadi hasil pengukuran reliabilitas harus memiliki konsistensi dan kemantapan hasil penilaian siswa sama jika penyelesaian tugas yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, dua atau lebih guru menandai kinerja siswa pada tugas yang sama. Yang ketiga, siswa menyelesaikan tugas yang berbeda pada waktu yang sama atau pada waktu yang berbeda. Sekian dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuni. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 konsep reliabilitas. Yang pertama yaitu ada paralel atau ekivalen, yaitu adalah 2 buah tes yang kedua yaitu tes ulang atau retest method. Tes ini digunakan atau dilakukan orang untuk menghindari penyusunan dua tes. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tes belah dua atau split half method, yaitu penggunaan tes ini pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan 1 kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang yang mempengaruhi hasil tes. Yang mempengaruhi hasil tes terbagi menjadi 3. Yang pertama, hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri. Tes yang terdiri dari banyaknya butir soal tentu saja lebih valid dibandingkan dengan tes yang hanya terdiri dari beberapa butir soal. Tinggi rendahnya validitas menunjukkan tinggi rendahnya reliabilitas tes. Dengan demikian, maka semakin panjang tes, maka reliabilitasnya semakin tinggi. Yang kedua adalah hal yang berhubungan dengan tercoba, teste. Suatu tes yang dicoba kepada kelompok yang terdiri dari banyak siswa akan mencerminkan keragaman hasil yang menggambarkan besar kecilnya reliabilitas tes. Tes yang dicobakan kepada bukan kelompok terpilih akan menunjukkan reliabilitas yang lebih besar daripada dicobakan pada kelompok tertentu yang diambil secara pilih. Yang ketiga, hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Sudah disebutkan bahwa faktor penyelenggaraan tes bersifat administratif, sangat menentukan hasil tes. Adapun cara-cara mencari besarnya reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode bentuk paralel atau ekivalen.
Tes paralel atau tes equivalent adalah dua buah tes yang mempunyai tujuan yang sama, tingkat kesukaran dan susunan, namun butir-butir soalnya berbeda. Dalam menggunakan metode tes paralel ini, pengetes harus menyiapkan dua buah tes dengan masing-masing dicobakan pada kelompok yang sama. Oleh karena itu, ada orang menyebutnya sebagai double trial method. Penggunaan metode ini baik karena siswa dihadapkan kepada dua macam tes, sehingga tidak ada faktor masih ingat soalnya. Namun, kelemahannya, tes harus dilakukan 2 kali dan menggunakan waktu yang cukup lama karena tes yang digunakan 2 kali. Yang kedua, metode tes ulang atau test retest method. Metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan dua seri tes. Dalam penggunaan teknik atau metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri tetapi dicobakan 2 kali. Maka, metode ini dapat disebut dengan single test double trial method. Kemudian hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Yang ketiga, ada metode belah dua atau split half method. Kelemahan penggunaan metode tes 2 kali percobaan dan 1 tes 2 kali percobaan diatasi dengan metode yang ketiga ini. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Secara harfiah, tingkat reliabilitas tes itu dijadikan patokan atau sebagai penentu dari tingkat ketetapan skor. Nah, jadi di sini konsep reliabilitas skor itu dijadikan skor sebagai penentu atau pengukur karakteristik dikatakan tanpa kekeliruan. Jadi di sini beranggapan bahwa seluruh tes yang dilakukan, asalkan reliabilitasnya itu tinggi ataupun baik, maka dikatakan di sini tesnya itu skornya itu bisa mewakili karakteristik dari peserta tes. Nah, pada kenyataannya pada saat pelaksanaan tes itu bisa saja terjadi kekeliruan. Jadi kekeliruan yang bisa muncul ataupun terjadi pada saat tes berlangsung itu contohnya ada dari tes itu sendiri. Mengapa? Karena bisa saja dari kekaburan butir soal, dari kekaburan petunjuk pengerjaan, dan kekeliruan saat penyekoran. Kemudian bisa saja dari peserta tes itu sendiri. Contohnya kesehatan dari peserta, salah memahami soal, ataupun salah memahami petunjuk pengerjaan soal. Untuk mengatasi kekeliruan yang dapat terjadi pada yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka di sini ditawarkan penyelesaiannya ataupun cara untuk menyelesaikan dari kekeliruan tadi ataupun mencegah. Caranya dengan idealnya itu tes itu dilakukan secara berulang-ulang agar hasil tesnya itu dapat mendapatkan hasil yang diinginkan ataupun bisa mewakili karakteristik dari peserta tes itu sendiri. Terima kasih. Semester ini terasa berat ya. Iya, aku juga hampir nyerah. Tapi aku tahu kita nggak bakal nyerah. Ngeluh secukupnya, bahagia sewajarnya. Dunia aja ini kawanai. Angkatan 2018, solidaritas tanpa batas. Ampun Bang Jago.